Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Fatia Alifadita Atmaja dengan nomor NIM 150 122 3258 dari kelas AB 4606 jurusan Administrasi Bisnis Telkom University. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai penjelasan e-book tentang OJK dan pengawasan mikroprudensial untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Lembaga dan Teknologi Keuangan. Teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu OJK. OJK merupakan otoritas jasa keuangan yang dimana sesuai amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dipersyaratkan untuk membentuk suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan atau Bapepam RK, semenjak tanggal 31 Desember semuanya dialihkan dan dilaksanakan oleh OJK. Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh jasa lembaga keuangan yang formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan ini meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terbelakang terbentuknya OJK sendiri adalah yang pertama, konglomerasi bisnis, kedua, integrasi produk dan jasa keuangan, yang ketiga, hybrid products, yang keempat, ada arbitrase pengaturan, yang kelima, ada koordinasi lintas sektor, yang keenam, ada perlindungan sektor. Tentunya OJK juga memiliki tujuan. Tujuan dari OJK ini dibentuk adalah agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini memperjelas tujuan terbentuknya OJK tidak hanya melakukan pengawasan prudensial bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan. Selain itu, OJK juga harus bisa menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengoperasian, pengandalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. OJK juga memiliki fungsi. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga memiliki Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. OJK memiliki wewenang OJK juga memiliki wewenang terhadap semua kegiatan yang terjadi di lembaga keuangan. Yang pertama, ada pasal 7, khusus terkait pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Kedua, ada pasal 8, terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang ketiga, ada pasal 9, terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan dapat disimpulkan bahwa OJK
merupakan satu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya. OJK juga diberi mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan. Di setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki suatu struktur organisasi. Sama juga dengan OJK. OJK memiliki struktur organisasi. Yang pertama ada ketua, kedua ada wakil ketua atau ketua komite etik, yang ketiga ada kepala eksekutif pengawasan perbankan, yang keempat ada kepala eksekutif pasar modal, yang kelima ada kepala eksekutif pengawasan IKNB, yang keenam ada ketua dewan audit, ketujuh ada membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan ada ex officio dari Bank Indonesia. Yang kesembilan ada anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. OJK juga memiliki pengawasan sistem keuangan secara umum. Contohnya seperti nomor satu, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal atau pajak, dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal. Yang kedua, ada Bank Sentral sebagai otoritas moneter, dan dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter, khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi. Yang ketiga, ada otoritas stabilitas keuangan. Dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh Bank Sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya. Pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial ini sangat erat, saling berhubungan satu sama lain. Apabila individu-individu di dalam lembaga jasa keuangan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat akan memenuhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilitasan sistem keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial. Mikroprudensial pun memiliki pengawasan yang ada di Indonesia. Apa sih pengawasan mikroprudensial di Indonesia? Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan, sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen penggunaan jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan OJK ada beberapa. Yang pertama, pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Yang kedua, ada pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Yang ketiga, ada perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pengawasan Pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi perlu dilakukan oleh OJK mengingat dinamika sektor jasa keuangan yang begitu pesat dan cepat berubahnya menyebabkan semakin bertambahnya jumlah lembaga jasa keuangan yang membentuk suatu konglomerasi. Semakin bertambahnya lembaga jasa keuangan yang membentuk konglomerasi merupakan suatu fenomena bisnis untuk mengingatkan ekspansi usaha di sektor jasa keuangan yang lebih luas lagi, maupun untuk meningkatkan pendapatan non-organik yang bersumber dari anak-anak perusahaan. Selanjutnya, ada market conduct adalah perilaku dari pelaku pasar di sektor jasa keuangan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK memiliki peran di bidang pengaturan seluruh sektor jasa keuangan, pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen di jasa keuangan.
Market conduct juga memiliki pengawasan yang diawasi oleh OJK. Pengawasan market conduct ini dilakukan oleh OJK yang bersifat untuk melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan prudensial dengan fokus cakupan pengawasan yang berbeda, namun mengedepankan keseimbangan antara tumbuh kembang pelaku usaha dan kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Aspek edukasi dan perlindungan konsumen merupakan bagian dari tindakan terpisah dalam kegiatan perlindungan konsumen. Edukasi dalam perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga keuangan serta produk dan jasa keuangan yang ditawarkan. Dengan pemahaman yang baik, pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan serta kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, OJK membentuk layanan konsumen keuangan yang terintegrasi, yaitu Kontak 157, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi di sektor jasa keuangan dan melayani panduan konsumen di sektor jasa dan melayani pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Dan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK juga membangun portal edukasi yang berisikan informasi di industri jasa keuangan, produk layanan jasa keuangan dalam bentuk buku, brosur, majalah, artikel, infografis, dan video yang diperbarui secara berkala melalui mini site https://2 sikapiuangmu.ojk.go.id. Seluruh materi literasi keuangan yang tersedia pada mini site tersebut dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat. Sekian penjelasan tentang buku OJK dan pengawasan mikroprudensial. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.